kembali ke video saya. Kali ini saya mau bahas mengenai bib short ya. Ini celana bersepeda. Apa sih yang recommended? Merek apa yang recommended? Tipe apa yang recommended untuk bersepeda jarak jauh? Sebenarnya banyak merek-merek yang cukup populer di kalangan cyclist, terutama yang ultra dan juga yang sering long ride, seperti CG, seperti Van Rysel, Pedalet, Maap, sampai Come Studios. Nah, merek-merek tersebut tentu range-nya banyak yang harga-harganya yang bervariasi ya, dari budget sampai ke premium. Saya akan coba share di sini adalah untuk keperluan long ride. Jadi kalau misalkan kita pakai untuk di bawah 3 jam atau mungkin 4 jam lah mentoknya, sebenarnya bib apa aja masih oke sih ya menurut saya, asal paddingnya jahitannya bagus gitu. Tapi kalau sudah di atas 4 jam, saya ngomongnya jam ya, durasi goes bukan kilometer, karena bahan bib kita itu bukan elektronik, dia nggak tahu berapa kilometer yang kita kayu. Cuman kenyamanannya tergantung berapa lama kita berada di atas saddle. Jadi saya akan ngomongnya berapa jam kita berada di atas saddle. Nah, awal-awal saya pernah pakai yang namanya Spexial, itu merek dari Cina. Jadi itu murah dan itu di sana mirip kayak Rafa dan lain-lain, nggak terlalu mahal lah. Itu oke lah untuk jarak-jarak misalkan di dalam city ride, tapi kalau untuk long ride mulai kurang nyaman ya, walaupun memang bibnya itu paddingnya itu udah elastic interface. Nah, apa itu elastic interface? Nah, elastic interface kalau kita beli bib ini ada tulisannya, bisa di tagnya ada tulisan seperti ini. Ini paddingnya cukup oke, itu buatan dari Italia. Jadi kalau misalkan kita beli bib dan paddingnya ada tulisan ini di di paddingnya juga ada tanda elastic interface, itu sebenarnya udah cukup oke gitu ya, terutama untuk goes harian. Jadi rule pertama, kalau dia udah elastic interface, paddingnya cukup oke. Nah, mungkin yang pertama adalah ini merek Van Rysel ya, Van Rysel RCR. Nah, ini saya pakai ukuran S. Nah, ini untuk range harga sekitar 500 sampai 700. Nah, saya recommended sekali karena dia pertama paddingnya udah elastic interface. Nah, di sini kalau kita lihat di paddingnya udah elastic interface. Nah, ini oke untuk goes harian 10 sampai 12 jam. Terus saya pakai ini masih oke, nggak ada lecet-lecet. Walaupun memang bahannya udah cukup bagus, cuman memang masih kalah dengan bahan-bahan paddingnya yang mungkin sama ya, atau mungkin sedikit di bawah, sama-sama elastic interface. Tapi bahan ini dan jahitannya juga masih belum premium. Dalam arti kalau dipakai lama nanti bisa lepas, ataupun jahitan-jahitannya ini yang ada di sini semua. Kalau kita jarak mungkin lebih dari 12 jam, itu akan friksi ke kulit kita yang akan mengakibatkan lecet. Nah, gimana menghindari lecet itu nanti saya akan coba share juga di sini. Nah, tapi ini Van Rysel saya cukup recommended bagi yang mau coba long ride dan bingung nih mau pakai bib apa. Saya rekomend ini karena kualitasnya cukup bagus dengan harga sekitar 500-an sampai 700 tergantung diskon. Nah, kemudian ada juga merek seperti CG yang katanya padding merah itu oke. Saya nggak pernah pakai terus terang, tapi banyak teman-teman saya yang udah sering ultra atau long ride sering pakai. Mungkin teman-teman di sini bisa share yang pernah pakai CG itu, terutama yang padding merah katanya. Saya nggak tahu padding merah itu yang mana ya, mungkin sama kayak tadi paddingnya tuh. Tadi kan padding merah juga tuh. Mungkin paddingnya sama, tapi bahannya beda. Bisa share di kolom komentar di bawah kayak gimana. Nah, itu harga sekitar mirip-mirip lah sama Van Rysel tadi, sekitar 400 sampai 500. Nah, yang kedua saya mau share itu ini merek Come Studios. Ini merek lokal, merek Indonesia. Ya, ini tipe Fawzem. Ini Fawzem ya. Ini Fawzem 4.0. Kemarin kebetulan saya disupport oleh Come Studios untuk event Lintang Flores dan Berani Nanjak bulan April dan Mei lalu. Dan di sini kita bisa lihat ini paddingnya juga udah elastic interface, ada tandanya di sini. Jadi di sini kemarin saya pakai Lintang Flores itu bisa seharian penuh nggak apa-apa, 24 jam saya pakai. Nah, ini juga yang saya pakai nih. Ini Fawzem juga, tapi tipe yang 3.0. Jadi edisi sebelum dari yang Fawzem yang baru ini 4.0. Jadi sebenarnya saya lebih suka kayak gini ya, karena kantongnya dia bukan jaring-jaring tapi lebih ini. Nah, ini bisa buat taruh HP, bisa taruh gel, dompet, uang, bisa taruh sini.
Nah di belakangnya juga ada kantong juga, jadi cukup oke lah ini ya. Bib yang seperti ini itu dia lebih tahan ya bahannya, jahitannya biasanya lebih bagus, dan juga karet di sininya yang membedakan. Karet di sini ini juga lebih awet, sini cengkramnya juga lumayan bagus. Kalau yang mungkin 400 ke bawah memang mungkin bahannya sedikit di bawah, tapi mungkin nggak terlalu signifikan, dan juga paddingnya mirip-mirip. Tapi karet ini tidak terlalu cengkram, dan juga umurnya nggak panjang. Biasa karetnya akan gampang kondoy setelah beberapa kali dicuci, mungkin 6 bulanan itu pengalaman saya dia akan sedikit longgar. Jadi di sini pengaruh bib yang lumayan premium. Ini harganya sekitar 2 jutaan ya. Nah 2 jutaan. Ketika harga sudah mulai 1 juta ke atas, itu biasanya bahannya cukup bagus untuk 24 jam. Ada juga merek yang saya rekomen, ada Pedalot. Saya pakai Pedalot itu untuk bentang Jawa dan Audax 1000, dan itu cukup oke. Nah menurut saya cukup recommended dengan harga 1,5 sampai 2 juta. Memang kita ada beberapa hal yang harus kita invest, terutama di bagian apparel. Nah ada apparel dari jersey dan bib, saya lebih pertama adalah bib. Nah apakah bisa dipakai 2000 turut? Saya bilang saya bisa. Kemarin saya bisa pakai untuk Lintang Forest, saya pakai 2000 turut. Apakah ideal? Tidak. Karena idealnya adalah untuk ultra multi days, baiknya setiap 24 jam itu diganti. Karena pertama jorok. Karena keringetan semua ya, debu, keringat, apalah semua nyampur di sini, diterima di paddingnya. Ada yang bilang memang enaknya bisa disemprot tuh antibakteri, tapi itu tidak ideal. Saya pernah pakai dan memang kurang nyaman ya. Kalau ada yang bilang mungkin di sosmed, saya bisa kok dan lain-lain, ya itu bisa. Tapi tingkat kenyamanan orang itu, atau threshold pain atau comfort itu setiap orang itu beda. Jadi tanya pada diri sendiri apakah kita bisa untuk menghemat ruang, menghemat bawaan maksudnya, dan juga menghemat budget kita. Cukup 1 bib. Mungkin kalau dipaksa bisa, tapi kalau tidak terpaksa, saya akan bawa 2 bib. Saya akan ganti tiap hari, tiap 24 jam. Karena itu lebih ideal, lebih tidak nyakitin bokong, karena itu keringat terus ya. Atau kalau kena hujan, itu otomatis harus ganti. Nah, ada satu lagi yang saya biasa pakai. Ini maaf ya. Ini maaf tipe tim. Ada 3 level biasanya kalau bib dari maaf, yaitu ada training, ada tim, sama ada pro. Ini yang middle-nya. Jadi buat saya, kalau untuk maaf, yang worth it itu mungkin bukan yang training ya, tapi yang middle-nya. Kalau yang pro, if you have money, kalau punya budgetnya, beli aja, nggak apa-apa. Tapi buat saya mungkin dari pro ke tim kurang signifikan dibandingkan dengan loncatan harganya. Nah ini saya pernah pakai Audax 1000, bentang Jawa, Audax 400, semua saya pakai ini. Nah tapi ini belum ada kargonya ya, jadi belum ada kargonya. Jadi waktu itu saya pakai vest. Ini setelah 2 tahunan pakai, mulai ada penipisan di sini. Tapi kalau bib dipakai memang gitu, mendingan dipakai daripada nggak dipakai. Nah keunggulan dari maaf ini, bahannya ini paling enak menurut saya. Ada bahannya ini sedikit berbeda, elastisnya juga beda. Dan ketika saya pakai, saya nggak pernah mengalami lecet di bagian inseam, di bagian jahitannya. Itu yang membedakan antara bib harga 2 jutaan ke atas, hampir 3 juta ya kalau barunya, kalau nggak diskon, dengan harga 1,5 juta ke sampai 2 juta. Itu bedanya adalah bahannya. Kalau di ultra, saya ada ya pakai namanya chamois butter. Nah chamois butter biasanya saya olesin di bagian paddingnya, di bagian sini ini. Ini tipe yang buat sekali pakai aja ya. Ada yang model kayak lebih gedenya, lebih mahal. Ini sekitar berapa ya? Kalau salah 50 ribuan. Nah biasanya saya olesin di sini. Sini sebelum ride, dan biasanya kalau kita lewat dari 12 jam saya apply ulang. Ketika berhenti makan tuh saya apply ulang di paddingnya. Tapi kadang kalau saya malas, biasanya pas ganti bib aja. Nah tapi kalau udah hujan, padding udah basah, itu udah pasti lecet. Mau gimana pun, mau dipakai bib semahal apapun, atau bukan pakai chamois butter, atau mungkin pakai Vaseline, itu juga
nggak akan nolong. Nah kalau nggak ada ini, kita bisa beli yang di macam di Indomaret atau Alfamart, ada yang namanya Vaseline. Vaseline kita dicolek aja di di bagian yang kena ke saddle dan padding di bagian belakang kita. Itu juga cukup ampuh. Nah memang bib itu ada umur ya. Bib seperti ini ini ada umur ya, karena barang yang wearable atau yang akan karena dipakai terus akan terkikis. Seperti baju lama-lama akan menipis, bolong. Begitu pula juga dengan bib, karena juga gesek dengan saddle. Kita duduk, kita duduk di atas saddle, duduk di lantai kalau ultra gitu, tiduran semua gitu. Terutama kalau pakai ultra ya, itu makin umur makin pendek. Semakin kita sering pakai, paddingnya itu akan semakin menipis. Dan ketika sudah tipis, biasanya rasanya gimana kalau udah tipis? Biasanya kalau udah pakai masih enak gitu, lama-lama kok sakit ya bagian selangkangan saya atau pantat saya. Itu artinya memang paddingnya sudah kempes. Ketika udah kempes ya kita harus ganti, karena itu udah nggak fungsional optimal lagi. Ketika kita pakai ultra juga padding ini, kenapa kita harus ganti tiap 24 jam? Selain higienis, karena padding ini akan kempes, sehingga kita kalau mau pakai besok ya, dia masih kempes gitu. Jadi baiknya memang diganti agar pakai fresh padding ya, sehingga padding yang bib yang lama ini bisa recover. Jadi selain kita yang healing, selain pesepedanya healing long ride, bibnya juga perlu healing juga. Nah itu aja mungkin dari bib. Nah kalau jersey gimana? Kalau buat jersey, buat saya sebenarnya apapun yang kita nyaman pakai itu boleh dipakai. Mau berapapun harganya, mau juta, 2 juta, 3 juta, bahkan 500.000 pun, atau pakai kaos seperti ini pun, menurut saya oke-oke aja. Tapi kalau mau tanya bahan apa yang oke untuk long ride dan ultra di Indonesia, terutama di iklim tropis seperti ini, ada satu bahan namanya merino wool. Merino wool itu bahannya seperti ini. Ini bahan yang menurut saya cukup recommended ya. Nah bahannya seperti ini. Dia nggak terlalu elastis, tapi dia keringnya cepat dan nggak bau. Itu yang pertama. Itu dia nggak bau keringat, nggak gampang bau. Kalau kita pakai mungkin polyester ataupun lycra gitu, kalau kering dia otomatis akan bau. Ataupun katun malah lebih panas ya, itu akan bau. Nah buat saya merino wool ini adalah the best the best material untuk iklim tropik. Dan ketika malam pun dia juga nggak dingin karena lumayan tebal. Nah ini merek waktu itu Isador ya. Isador waktu itu sempat clearance dari harga 2 jutaan jadi harga 400.000. Jadi saya waktu itu beli 2 dan saya masih pakai sampai sekarang. Dia memang nggak fit, nggak aero, nggak apalah, tapi saya nggak perlu itu. Ini sangat nyaman, dan juga yang penting kalau kita masuk cafe atau masuk resto, orang lain nggak gini, nggak bau. Jadi baik bib ataupun jersey apapun yang kalian pilih, itu pastikan itu sesuai dengan tujuan kalian bersepeda. Apakah long ride, apakah ultra, ataupun bukan cuma ya, goes cafe ride pun tetap bersepeda. Menurut saya nggak ada kasta-kastanya. Kalau buat saya value for money dan kegunaannya cukup, itu sangat penting buat di pilihan bib ini. Jadi kalau misalkan kita mau ultra, mungkin belilah yang lebih premium dan mungkin ada kargonya. Dan kalaupun mau cafe ride, mungkin yang macam Van Rysel, CG itu udah cukup, karena dia budget cukup oke dan nggak bikin sakit. Nah itu mungkin dari saya. Mungkin bisa share pengalaman kalian pakai bib seperti apa, merek apa, tipe apa, dan kalian biasanya bersepeda tujuan apa? Apakah ultra, long ride, nanjak gitu. Bisa share di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Terima kasih.